Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang diinginkan dicapai pada tahun 2024 yaitu 14%. Angka ini tergolong tinggi karena berdasarkan ketetapan dari WHO, angka prevalensi di bawah 20%. Nah, Indonesia berada pada peringkat kedua Asia Tenggara dan peringkat kelima dunia. Bagaimana dengan Aceh? Aceh berada pada peringkat kelima Indonesia dengan prevalensi mencapai 31,2%. Nah, ini artinya perlu ada upaya percepatan penyelesaian persoalan stunting di Aceh. Namun ada berita gembira dari Kabupaten Aceh Besar, di mana mengalami penurunan kasus stunting secara signifikan di angka 27% menjadi 13,4% di tahun 2023. Nah, seperti apa percepatan pencegahan stunting yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana pula kemudian program-program diciptakan untuk dapat segera mengatasi dan juga melakukan percepatan penurunan stunting di Aceh akan kita perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang hadir di studio saat ini dengan tema percepatan penurunan stunting. Bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio, sudah hadir bersama saya Ibu Cut Rizky Handayani SIP MM. Beliau adalah Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan kemudian pemirsa juga sudah hadir bersama saya Ibu Vera Nova M, PSI, psikolog. Beliau adalah tim pakar Himpunan Psikolog Indonesia atau HMPSI Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Sama-sama, terima kasih. Dan juga sudah bersama saya pemirsa Bapak Ihya SEMM. Beliau adalah Sekretaris BKKBN Perwakilan Aceh. Assalamualaikum Pak Ihya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Alhamdulillah bisa berkontribusi. Baik, dan pemirsa perlu kami informasikan bahwa Dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kalau bicara soal stunting sebenarnya bukan hal yang baru ya. Karena ini setiap tahun kalau di Aceh Bicara juga banyak sekali tema-tema yang kita angkat terkait dengan stunting ini karena ini perlu benar-benar dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan generasi penerus bangsa begitu ya. Tapi sebelum bicara lebih jauh nih, seperti apa sih penanganan ataupun program yang ada terkait dengan penurunan percepatan stunting ini, saya mau ke Pak Hia terlebih dahulu nih. Mungkin edukasi tentang apa sih sebenarnya stunting itu dulu gitu ya. Meskipun sudah sering dengar gitu ya, tapi pemahaman ini mungkin sepertinya memang harus sering digaungkan agar pemahamannya lebih baik. Silakan Pak Hia. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa TVRI yang kami banggakan. Bicara dari DO, definisi operasional, stunting itu kan gagal tumbuh, tinggi badan dan dibandingkan per umur itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi persoalan kita gagal tumbuh ini juga gagal kembang, biasanya diikuti oleh gagal kembang. Ini disebabkan karena kontribusi atau intake makanan itu tidak seimbang dengan kebutuhan tubuhnya sehingga tinggi badan per umur itu tidak sesuai dengan umur. Oke, mungkin itu. Artinya apakah benar kalau perlu digarisbawahi yang memang sering beredar di masyarakat juga bahwa kalau pendek udah pasti stunting, seperti itu nggak sih sebenarnya Pak? Sebenarnya belum tentu. Belum tentu. Karena stunting biasanya diikuti dengan perkembangan otaknya yang terhambat. Otak kita 1,4 kilo, mungkin perkembangan otaknya itu nggak seimbang. Ada 7 aspek perkembangan yang diukur sebenarnya. Ada aspek motorik kasar, motorik halus, komunikasi aktif, komunikasi pasif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Biasanya kalau pertumbuhan itu terhambat, perkembangan juga akan terhambat. Jadi itu. Mungkin kalau pertumbuhan bisa terhambat tapi pengasuhannya baik, intervensi perkembangannya baik, itu akan bisa memacu perkembangan otaknya sesuai, walaupun pertumbuhannya mungkin
terhambat pada usia 2 tahun pertama. Mungkin Oke. seperti itu. Kalau kita melihat kembali ke kasus yang ada di Aceh, kita Iya. mencapai angka yang cukup tinggi dengan peringkat kelima di Indonesia, begitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan di Aceh khusus secara umum ini, Pak ya, sebelum kita ke Kabupaten Aceh Besar ini, apa sih sebenarnya faktor yang paling utama yang menyebabkan kasus ini tinggi di Aceh? Baik, kita telah melakukan verifikasi dan validasi data dari pendataan keluarga 2022. Ada 2 indikator yang penyebab stunting di Aceh, itu terlalu banyak anak dan terlalu tua hamil kembali, sehingga dua faktor determinan ini sebenarnya harus kita tindak lanjuti. Kita punya program sebenarnya 4 terlalu, jangan terlalu banyak punya anak, jangan terlalu tua punya anak, jangan terlalu muda punya anak, dan jangan terlalu dekat jarak space antara hamil satu dan hamil berikutnya. Nah, faktor determinan yang paling besar itu 2 itu, terlalu banyak dan terlalu tua. Hamil kembali, ngedarnya udah nggak kuat atau terlalu space-nya, sehingga angka ASI menyusui eksklusif juga belum menggembirakan untuk Aceh. Kita masih mungkin sedikit berada di bawah Provinsi Sumatera Utara kalau untuk angka menyusui, mungkin seperti itu. Oke, padahal kalau kita melihat dari mayoritas masyarakat Aceh kan Muslim ya Pak. Kalau secara Muslim kan sudah diajarkan benar begitu ya, bagaimana sih sebenarnya bagaimana pola asuh gitu ya, sampai mengatur kejarakan juga ada begitu. Tapi ini masih juga menjadi satu persoalan ya, ketika masyarakat mungkin belum bisa memahami dengan baik. Betul, betul. Penyebab langsung stunting itu kalau ini kan pertama ASI, yang kedua penyakit, yang ketiga intake makanan. Nah, itu penyebab langsung. Penyebab tidak langsungnya itu sanitasi, kan, pendidikan ibu, kemudian kondisi lingkungan eksternalnya, pendidikan secara global, itu dan lingkungan, saya pikir. Nah, kalau teori Bloom mengatakan ada 4 penyebab stunting. Itu yang pertama adalah genetik, kemudian ANC itu 20%, lingkungan 30%, lingkungan 30%, dan sanitasi 40%. Nah, kalau kita mau lihat 10 dan 20% ini ANC dan genetik, tapi 70% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sensitif. Kalau kita bicara 30% itu lingkungan dan 40% sanitasi, artinya perilaku di situ, pengasuhan di situ, kemudian bagaimana dukungan faktor-faktor lingkungan terhadap kesehatan, misalkan, itu juga sangat dipengaruhi oleh 70% ini. Oke, baik. Saya ke Bu Cut ini, karena tadi Pak Ihya sudah menjelaskan seperti apa stunting dan penyebabnya. Begitu, kalau kita lihat kasus di Aceh Besar ini kan sebelumnya tinggi ya Bu ya, termasuk yang tinggi di Aceh begitu ya. Dan luar biasa di 2023 ini bisa signifikan sekali begitu ya menurunnya. Itu boleh cerita mungkin Bu Cut, seperti apa sih sebenarnya kasus stunting di Aceh Besar saat ini? Nah, mungkin jalan kami setahun lebih kami belajar, terus kami ngelihat langsung turun. Tugasnya PKK itu kan menggerakkan, yang nggak mau menjadi mau, yang belum bisa menjadi bisa. Jadi di Pokja 4 kita itu memang fokusnya di kesehatan. Nah, jadi kita komit buat kesehatan, turun ke posyandu menggerakkan masyarakat yang tidak mau menjadi mau. Terus kemudian kita menggerakkan juga kader-kader. Di sana banyak kader dari KB, ada kader dari PKK, ada kader dari Bina Keluarga ya Pak Bina ya. Keluarga. Jadi memang semuanya itu sebenarnya sudah komplit, hanya saja kita tidak memanagenya. Jadi insya Allah
yang sudah kami lakukan nih selama setahun, kita turun di 23 kecamatan untuk membina posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kami mengukur langsung, alhamdulillah ternyata juga ada yang sebagian salah mengukur, Pak. Jadi anak kalau ditidurin lagi ngukur tuh kakinya nanti ada yang bengkok, Mbak. ditekuk Jadi gitu ya. iya, ada yang ditengkokin, terus ada yang kayak takut, karena ngapain ditidurin gitu. Jadi memang benar-benar sistematis pengukuran itu dan penimbangan itu memang harus kita perhatikan. Dan itu yang kami lakukan di Aceh Besar. Kemudian pendampingan PMT-nya. PMT. Nah, PMT kan sudah banyak sekali nih, alhamdulillah bantuan-bantuan baik dari provinsi, dari BKKBN, dari Kemenkes, itu semuanya kita keroyokan, Mbak. Dari Kajati juga kita ada keluarga asuh, itu yang membuat motivasi kita juga untuk mendampingi masyarakat yang anak-anaknya beresiko stunting. Selain edukasi juga kita ngasih PMT, pemberian tambahan makanan. Oke, tapi kalau ini masih jadi bahan pertanyaan saya sih. Dalam waktu 1 tahun itu bisa signifikan sekali begitu. Sebelum-sebelumnya kenapa nggak bisa ini ya, masih di tingkat peringkatnya tinggi terus begitu. Apa sih persoalan yang Bucut temukan begitu ketika ini kan sebenarnya sudah ada semua yang sudah ready, tinggal kita manage sebenarnya begitu. Tapi apa persoalan itu sehingga kemarin-kemarin kok kita kayaknya jalannya lambat begitu dibandingkan dengan 1 tahun terakhir? Pertama penyesuaian pada pengukuran, Pak ya. Jadi alat kita masih alat yang belum SNI yang belum diakui. Jadi sekarang mulai sudah ada bantuan dari Kemenkes, alatnya sudah akurat. Jadi kita belajar lagi nih. Jadi semenjak udah sampai barang yang sudah dihibahkan, itu insya Allah sudah fix pengukuran anaknya. Jadi memang di pengukuran yang utama. Oke, oke. Sehingga data yang didapatkan juga lebih akurat Ya, begitu benar. ya. Memang Oke. banyak yang tidak akurat di pengukuran sebenarnya, Mbak. Jadi kemudian yang intervensi kita mungkin lebih yang ke berat badannya kurang atau gizinya kurang. Jadi itu yang intervensi kita terus-menerus itu, Mbak. Jadi masing-masing posyandu, bidan desanya langsung kasih laporan ke kami. Bulan ini anaknya berkembang atau tidak. Nah, kemudian kita juga sudah menjalankan MOU bersama RSU. Jika anak yang kurang gizi ini 2 bulan tidak mengalami perkembangan, kita rujuk ke RSU kita, RSU Kabupaten Aceh Besar. Oke, sebegitu aktifnya begitu ya sehingga akhirnya bisa mendapatkan penurunan yang sangat signifikan seperti saat ini, Pak. Ya, artinya kita nggak ini jadi kayak gambaran bahwa Aceh meskipun sekarang peringkat 5, target 2024 14% juga akan kecapai ya kalau melihat dari Aceh Besar. Saya optimis. Optimis. Karena memang ada strategi yang paling utama kan stop lahir bayi stunting baru. Ketika angka 27% ini atau 31,2% secara Aceh, kita stop lahir bayi-bayi baru yang stunting, artinya yang angka 31 ini bergerak terus ya. Bergerak terus, hari ini 1 bulan, bulan depan sudah 2 bulan, bulan depan sudah 3 bulan. Nah, dari sistem dia akan keluar dan dia langsung terus diintervensi. Yang 31,2% diintervensi dengan berbagai kasus yang ditemukan oleh para pakar. Oh, yang butuh makan berarti dikasih makan, yang butuh intervensi pelayanan kuratifnya dikasih kuratifnya, yang butuh pelayanan kesehatannya mungkin kesehatannya, yang gizi buruknya juga dengan gizi buruknya. Artinya tergantung dari kondisi masing-masing yang penderita stunting itu. Yang ingin kita sampaikan adalah dalam tahun ini kita berupaya agar anak-anak kita yang mungkin minggu depan melahirkan, bulan depan melahirkan, itu jangan mereka melahirkan anak-anak yang stunting. Artinya kita membackup perencanaan ke depan itu kalau bisa mudah-mudahan bisa. Pendampingan kepada remaja, pendampingan kepada ibu hamil, mereka datang ke pemeriksaan kesehatan sebanyak 6 kali selama periode 9 bulan kehamilan dan 2 kali harus didampingi USG atau dokter spesialis. Saya pikir faktor-faktor resiko melahirkan anak-anak bayi stunting baru itu akan semakin kecil. Buktinya kita melakukan kepada 700-an keluarga yang ada di Aceh, 700.000 keluarga yang ada di Aceh. Kita dari 62% keluarga berisiko stunting di tahun 2021, lalu kita lakukan verifikasi data 2022,
itu turun ke angka 39. Artinya ada 22,2% keluarga berisiko stunting itu turun. Sehingga kemungkinan besar kita ke depan ibu-ibu yang melahirkan anak-anak bayi stunting baru itu semakin kecil. Nah, dengan kita kuratif jalan, preventif juga jalan, ini akan sangat efektif untuk menurunkan angka-angka itu. Saya pikir sangat-sangat optimis. Tentunya apalagi misal garda terdepannya PKK misalkan. PKK itu kita punya 6.457 desa. Setiap desa ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 PKK yang bisa mendampingi keluarga-keluarga kita yang menikah atau hamil atau yang pasca salin. Itu luar biasa saya pikir, didampingi oleh tim pendamping keluarga yang ada di seluruh desa. Kita punya 22.410 tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kemudian PKK, rata-rata Pak Keci, Ibu Pak Keci, Ibu Pak Keci atau Pak Reje, kemudian kader KB. Dan kita latih mereka untuk mendampingi 5 kelompok sasaran. Ada remaja, ada ibu hamil, ada catin, ada ibu hamil, ada pasca salin, dan anak balita dan baduta itu sendiri. Mungkin itu seperti itu. Oke, saya ke Bu Vera ini karena kan kalau bicara soal pencegahan ini harus ada edukasi yang baik begitu ya kepada masyarakat dari 5 kelompok yang tadi disebutkan oleh Pak Ihya begitu. Nah kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, kita masih tinggi sekali ya, peringkat 5 dunia itu kan luar biasa begitu ya. Nah apa sih sebenarnya yang perlu ya Pak secara edukasi begitu kepada masyarakat supaya pemahaman terkait dengan stunting ini benar-benar bisa dipraktekkan di dalam kehidupan berkeluarga sehingga dalam menghasilkan anak-anak juga benar-benar tadi kita benar-benar bisa tercegah dari stunting. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi Pak Ihya sudah menyampaikan bahwasanya faktor resiko stunting ini salah satunya dari pola asuh tadi ya Pak ya. Jadi bicara soal stunting ini kan bicara bukan langsung tiba-tiba anak jadi stunting. Betul. Pasti ada proses dong yang memulai kemudian dia berproses sehingga anak beresiko stunting. Nah sebenarnya kalau kita lihat tarik garis ke belakang lagi, faktor resiko itu memang ada di salah satunya adalah pola asuh. Gitu. Pola asuh salah satunya adalah orang tua. Nah pola asuh itu sendiri kan sebenarnya kebiasaan bagaimana orang tua, kalau kita bicaranya kan biasanya ibu gitu ya, tapi sebenarnya kalau bicara soal pola asuh ini nggak cuma ibu. Nah ini saya juga perlu meluruskan ini ya mungkin ya paradigma umum yang ini salah. kayaknya lurusnya benar-benar lurus Harus ini. lurus gitu, supaya kasihan juga ya ibu ya sudah melahirkan juga, sudah hamil, kemudian juga istilahnya disalahkan dengan pola asuh yang belum tepat. Karena kebetulan dari tahun 2022 tahun lalu saya juga sudah menjadi tim pakar psikologi di Aceh Besar, jadi sudah tahu bagaimana perkembangan stunting tahun lalu di Aceh Besar, dan alhamdulillah tahun ini juga dilibatkan kembali. Dan memang saya lihat progresnya luar biasa. Saya pribadi secara tim pakar dari tim pakar psikolog melihat progresnya luar biasa. Kalau dari tahun lalu ini kalau bahasa cerita data ya, tahun lalu itu mungkin kita belum terlalu banyak memfokuskan ke preventif. Jadi kita dapat kasus stunting kuratif. Padahal kalau lihat dari proses itu dia lebih banyak memang kita harus bergerak dari sisi tadi preventif. Benar sekali. Sebelum kejadian gitu ya, sama kayak dicegah dulu iya, gitu ya. dicegah dulu. Sama kayak sehat lah. Sehat itu kan produk akhir. Betul. Tapi kalau kita makannya junk food, nggak jaga kesehatan, ya nggak sehat juga. Betul. Prosesnya kan di preventif. Makanya sebenarnya kalau bicara soal penurunan kasus yang sangat tinggi, salah satunya tadi dari dikoreksinya alat ukur dan lain-lain. Saya juga lihat ada proses yang luar biasa yang dikerjakan oleh tim AKS Aceh Besar, dan ini perlu dicontoh untuk tim AKS yang lain. Mereka sudah mulai bergerak ke preventifnya. Tadi mungkin Ibu Ketua PKK sudah menjelaskan ya, sudah ada banyak sekali proses psikoedukasi mulai dari tingkat istilahnya garda terdepan gitu ya, yang bisa mengurangi kasus stunting ini. Tetapi mungkin tadi dari pertanyaan Mbak ya, di keluarga juga perlu kita kuatkan, tidak hanya ibu, karena kan trennya kalau ke posyandu yang ke posyandu siapa? Ibu aja sama bayi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya ini mungkin missing link yang memang harus sama-sama kita upayakan supaya penurunannya juga bisa sangat signifikan dan akan lebih berefek kalau bahasa saya seperti itu. Artinya apa? Pola asuh tadi, bagaimana kebiasaan keluarga mengasuh anak, termasuk mengasuh dalam hal memberi gizi, kemudian hidup tadi ya, sanitasi yang baik dan lain-lain. Itu bukan cuma tugas ibu.
Karena kalau dalam teori psikososial, lingkungan psikososial bayi gitu ya, anak ini dia tidak mau jadi stunting. Nggak ada dong bayi yang minta lahir jadi stunting. Betul. Karena dia lahir stunting ada kontribusi orang-orang di sekitarnya. Mulai dari keluarga inti, ada ibu di situ, ada ayah juga. Itu jangan dilupakan, peran ayah juga besar ya. Karena salah satu catatan kita kemarin itu adalah lingkungan yang tidak terlalu bersih ya, terpapar asap rokok dan lain-lain itu juga mempengaruhi dari stunting ini, walaupun mungkin persennya ya tidak terlalu besar seperti yang lain. Dan itu pelakunya ayah. Iya, jadi kalau saya bicara soal ini, makanya saya bilang mohon maaf saya harus luruskan. Bicara soal pola asuh bukan hanya ibu, bukan hanya kewajiban ibu, tapi kewajiban semua orang yang ada di sekitar lingkungan anak. Tadi kita bicara soal keluarga inti, ada ibu, ayah, kemudian juga ada kakak, adik gitu ya, apalagi kita masuk ke keluarga besar. Betul. Keluarga besar kebetulan tahun lalu juga banyak waktu kita melakukan audit kasus stunting, masih banyak keluarga itu yang tinggal dalam keluarga besar ya. Satu rumah itu ada banyak kakak atau kepala keluarga, ada lebih dari 2 kepala keluarga. Sehingga akhirnya pola asuh anak ya, misalnya ibu ya sudah punya pemahaman bahwasanya ASI itu 2 bulan, tidak diintervensi dengan makanan tambahan lain dan lain-lain. Tetapi kemudian datang neneknya, datang bibinya gitu ya, cece dan lain-lain, anaknya kurus, kasih minum, kasih makan gitu. Akhirnya kan jadi kayak pola asuh campuran, akhirnya tren mengasuh anak ini jadi tidak tepat gitu. Makanya saya bilang tadi ketika bicara soal pola asuh bukan hanya ibu yang harus kita jadikan sasaran target untuk kita berikan psikoedukasi ya, istilahnya apa ya, pembelajaran tentang bagaimana sebenarnya mengasuh anak dengan baik sehingga mereka tidak beresiko menjadi stunting, tetapi juga keluarga tadi itu gitu ya, keluarga inti, kemudian juga lingkungan masyarakat, bahkan kalau bahasa saya dari tahun lalu itu bahkan pemerintah sendiri. Nah akhirnya kan dari tahun lalu, dari hasil evaluasi desiminasi kasus stunting tahun lalu, saya lihat ini progres pemerintah juga luar biasa. Saya apresiasi juga pemerintah. Artinya apa? Tahun lalu mungkin masing-masing dinas, instansi kerja sendiri-sendiri ya. Satu ke kiri, satu ke kanan, nggak ada koordinasi. Tapi ketika dari hasil evaluasi tahun lalu kita bilang, stunting ini lagi-lagi ya, lingkungan psikososial anak itu bukan hanya keluarga inti, tetapi pemerintah di dalam hal ini adalah dinas, instansi itu juga perlu bisa menjadi apa namanya faktor yang sangat mempengaruhi turunnya kasus stunting di Indonesia, di Aceh terutama, Aceh besar apalagi. Sehingga pekerjaan yang harus dilakukan secara kolaboratif tadi itu ya, tidak sendiri-sendiri, kemudian berkoordinasi siapa bisa melakukan apa. Kalau misalnya tadi masalahnya ada di sanitasi misalnya Pak ya. Sanitasi bisa disupport misalnya dengan dinas PU misalnya seperti itu atau yang lain. Saya pikir ini sudah mulai membaik kalau saya evaluasi di tahun ini, karena di Aceh besar sendiri kita sudah desiminasi tahap 1 ya kemarin Ibu ya. Ini sudah ngambil data lagi akan desiminasi tahap 2. Dan saya pikir kalau preventif ini kayak tadi Pak Iya bilang, kita fokus ke situ dengan tidak juga meninggalkan kuratif yang memang masih beresiko atau sudah ada kasusnya, saya pikir ini akan bisa segera gitu ya, segera untuk kita turunin istilahnya persentase kasus stunting. Tapi itu tadi komitmen bersama. Pola asuh bukan hanya ibu, bukan hanya keluarga inti, tapi pola asuh semua. Semuanya, karena circle-nya mulai dari memang dari yang paling kecil, keluarga gitu, ayah dan ibu. Tapi kan circle selanjutnya itu harus mendukung. Iya, betul sekali. Contoh misalnya tadi kayak kita bicara soal pola asuh ayah. Bagaimana caranya kita mengedukasi ayah? Kalau tidak melibatkan lingkungan, misalnya contoh ya kemarin ya kita ada bahas soal memberdayakan misalnya tengku dayah, tengku kampung gitu ya, atau bahkan melibatkan dinas yang lain yang bisa memberikan edukasi, memberi 1 atau 2 apa ya bahasa saya ya, media untuk bisa mengedukasi ayah. Bagaimana sebenarnya ayah yang mungkin susah meninggalkan rokok karena nggak ada orang tua yang nggak sayang anak, kalau bahasa saya begitu. Tapi meninggalkan kebiasaan ini kan agak sulit. Sehingga siapa dong yang bisa membantu mengedukasi ayah, mengedukasi nenek dan kakek dan keluarga besar? Maka perlu instansi-instansi yang lain, termasuk juga tadi perangkat desa, misalnya dengan mengundang misalnya gitu ya, apakah ustadz yang paham soal psikoedukasi anak, soal pola asuh anak, dan dia mungkin mengedukasi bapak-bapak, para ayah gitu ya, yang selama ini menurut saya sangat sedikit terpapar dengan psikoedukasi terkait pola asuh anak ya, sehingga ini juga akan bisa membantu. Ibu bisa dibantu oleh ayah, bisa dibantu oleh nenek untuk sama-sama gitu melakukan koreksi terhadap kemungkinan kasus stunting ataupun resiko-resiko stunting yang mungkin ada pada anak. Mungkin seperti itu. Karena sebenarnya kalau diserahkan ke ibu semua juga bengek banget jadi ibu Iya, ya. Karena di rumah itu udah semua ibu yang betul. kerjain gitu ya. Meskipun ayah mungkin di luar rumah juga capek, tapi benar-benar harus berkolaborasi juga itu ibu kan. sendiri ketika dia sudah stres, kemudian dia sudah terlalu banyak tekanan, itu juga mempengaruhi pola asuh. Bahkan beberapa kasus tahun lalu kalau saya nggak salah di daerah Aceh, bukan Banda Aceh ya, bukan Aceh besar juga, saya lupa. Itu bahkan ada ibu yang tidak menyusui karena baby blues.
situasi psikologis yang menekan, udahlah dia melahirkan lelah, anaknya tadi ya susun paku ada 3, Betul. dia juga harus ngurusin anak, dia harus ngurusin badannya yang sakit, tidak ada support dari keluarga. Bisa dibayangin ya gimana jadi Betul. ibu ya gitu. Betul. Jadi makanya kalau saya bilang kita harus mengedukasi semua nih, makanya saya bilang luruskan, pola asuh itu bukan cuma tanggung jawab ibu, tanggung jawab bersama. Dan ibu mungkin yang memang paling dekat secara mungkin fisik juga attachment juga paling dekat ibu, tetapi tanggung jawab pola asuh itu bukan hanya pada ibu. Sehingga ketika pun ibu dalam kondisi tidak baik-baik saja, ada support system lain yang bisa membantu. Termasuk juga tadi ya PKK, Posyandu ya, bisa membantu dalam hal sharing dan lain-lain seperti itu, menjaga kesehatan mental ibu. Dan ini juga yang sudah menjadi program BKKBN gitu ya Pak, untuk memberikan seperti pelatihan begitu ya kepada para ayah begitu untuk ikut berkontribusi memberikan pola asuh terbaik untuk keluarga. Ini seperti apa Pak program ini? Baik, sebenarnya kan di dalam Perpres 72 tahun 2021 itu kan ada 5 pilar penguatan untuk percepatan penurunan stunting. Yang pertama itu penguatan komitmen para pimpinan, termasuk itu pimpinan di desa, Pak Kecik. Yang kedua, pilar kedua itu kan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu dikoordinir oleh DP3A. Artinya salah satu yang harus dilakukan oleh bidang perubahan perilaku ini tentang psikoedukasi, peran ayah dalam pengasuhan. Seorang ayah ini kan harus punya kurikulum dia. Ketika istrinya hamil dia harus berbuat apa, ketika pemeriksaan kesehatan dia harus melakukan apa, pendampingan seperti apa. Dia harus bahagiakan ibu hamil. Ibu hamil yang tidak bahagia atau stres yang terlalu tinggi itu kan berisiko kemungkinan besar itu melahirkan bayi-bayi yang prematur. Itu mungkin nanti pakarnya bisa lebih detail menyampaikan. Kemudian yang ketiga itu konvergen. Konvergen itu kan ada 8 aksi konvergensi yang keterlibatannya banyak sektor di situ. Ada 20 indikator antara, 9 indikator spesifik dan 11 indikator sensitif. Nah itu keterlibatan Dinkes, keterlibatan BKKBN, keterlibatan Dinsos, keterlibatan Perkim, keterlibatan, saya contohkan misal begini, indikator ke-20 itu kan BABS, buang air besar sembarangan, itu menjadi indikator kinerja Dinkes. Tapi Dinkes nggak punya anggaran untuk membangun WC di semua desa atau di semua rumah tangga. Itu harus dibantu konvergen dengan Perkim yang membantu fasilitasi fisiknya. Dan itu di 8 aksi konvergensi ada aplikasi namanya eBangda. Itu ada 64 indikator yang harus diisi oleh semua dinas-dinas yang secara konvergen berpikir muaranya adalah penurunan stunting. Yang keempat itu ada pilar namanya sensitif dan spesifik, itu dimotori atau dibidangi ketua bidangnya oleh dinas kesehatan dengan indikator-indikator yang dan yang kelima itu pilar manajemen data. Jadi semua sektor-sektor ini sudah bersatu sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita tunggu hasil di SKI yang dilakukan di September ini, survei kesehatan di Indonesia. Saya yakin hasil SKI Aceh bisa turun, mudah-mudahan. Nah ini ketika saya contohkan, ketika angka 33,2% di tahun 2021 turun menjadi 31,2%, apakah itu tugasnya BKKBN? Tidak. Itulah peran dan edukasi para ayah, belum lagi dari Kemenak nanti kan yang melakukan pendampingan kepada catin atau pelatihan catin. Itu bisa jadi dia mendengarkan edukasi pada saat menikah, lalu dia praktekkan ketika istrinya hamil, itu juga akan membawa dampak yang luar biasa. Nah, yang ingin kita sampaikan seperti ini, mungkin agak sulit kepada selain catin. Kalau catin ini kan sekitar 26.000 nih setahun, atau bahkan sampai 38.000 dalam setahun itu yang akan menikah. Ketika yang akan menikah ini didampingi secara baik, pengetahuan menjadi ayah yang baik, pengetahuan menjadi ibu yang baik, pengetahuan kesehatan reproduksi yang baik, saya pikir faktor-faktor resiko ini bisa ditekan dengan baik. Nah, sehingga
ada salah satu materi di dalam pelatihan Catin sesuai dengan arahan dari Dirjen Bimas Kementerian Agama, itu ada pelatihan atau materi kesehatan reproduksi untuk pelatihan Catin. Saya pikir ini sudah sangat baik, semua sektor sudah bekerja, semua sektor sudah menunjukkan peran dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan mulia kita ini untuk menurunkan angka stunting itu akan tercapai. Saya pikir itu seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya, karena memang penting sekali edukasi seperti ini. Mungkin dimulai dari pendidikan usia dini juga udah mulai diajarkan ya bagaimana nanti menghadapi masa depan sampai mereka menghasilkan generasi selanjutnya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tapi setelah satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Aceh Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan, karena keluarga tercinta menanti di rumah. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial, kita lupa. Kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa. Teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Kita lanjutkan ini bicara soal stunting yang begitu signifikan turun di 2023 di Aceh Besar terkait dengan pola asuh tadi, peran ayah. Tadi kita sudah sempat ngobrol sedikit ya, nunggu pesan-pesannya lewat dulu gitu ya. Menarik sekali begitu apa yang dilakukan oleh Aceh Besar begitu untuk program hadirnya ayah di keluarga ini untuk membangun bonding terhadap anak dan kemudian ini bisa menyelesaikan persoalan stunting. Baik, kita bicara kalau kami ini PKK adalah bukan teknisnya sebenarnya, sekali lagi kita tapi menggerakkan. Jadi kita punya 4 pokja betul seperti Bapak bilang tadi. Jadi pokja 1 itu tentang pola asuh anak. Betul. Kemudian kolaborasi dengan pokja 2 tentang pendidikan. Nah, di edukasi ini kita mengambil peran ayah. Kemarin hari Minggu
kita melaksanakan perdana itu di Gampung Nehen Ayah Hebat Bercerita. Nah itu ada 26 ayah yang bercerita, namun kami filter menjadi 10 orang ayah yang memang benar-benar dia bisa berinteraksi dengan anaknya, bercerita luar biasa itu alhamdulillah sekali. Saya aja nggak nyangka sampai 26 orang ayah loh di satu gampung, bukan di satu mau ikut serta iya, begitu bukan dalam di satu kabupaten tapi di satu gampung itu berpartisipasi. Kenapa saya nanya? Karena anaknya itu minta ayahnya untuk bercerita karena kebiasaan, tapi ayo bercerita di depan teman-teman abang gitu. Jadi itu luar biasa. Saya juga tadi seperti yang saya sampaikan, saya pernah membaca riset bahwasanya makan bersama ayah dan disulangi ayah itu bisa mempercepat menaikkan berat badan anak, dan itu juga kita garis bawahi untuk jadi modal-modal utama kita edukasi ke masyarakat bahwasanya untuk stunting ini kan di berat badan anak juga yang jadi masalah. Kemudian tadi lagi di ayah lagi nih, ini lagi-lagi permasalahannya sebenarnya di ayah. Tapi bukan karena ibu yang bicara ya. Bukan. Nah ini riset juga nih yang mengatakan Indonesia itu adalah negara nomor 1 yang kehilangan sosok ayah. Fatherless. Iya benar ya, fatherless. Jadi saya mengambil juga bahwasanya menggarisbawahi juga, saya menekankan sama PKK bahwasanya peran ayah itu jangan dilupakan. Jangan hanya mencari rejeki, benar. Karena kalau kita ngerasa ibu nih mampu semuanya sendiri, maka si ayah juga ngerasain ya udah dia mampu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita seorang ibu juga seorang istri harus bisa istilahnya lehe-lehe ya Bu ya. Jadi ada pada waktu saat suami di rumah tuh ada kayak ngerasa tolong ini dong, tolong ini. Ya, jangan sok kuat banget ya. Jadi biar ini nggak ya. butuh. Nah itu sebenarnya sisi yang jangan disalahin juga ayahnya. Kadang-kadang kita ngerasain terlalu lama kalau minta bantu gitu. Terlalu mandiri ya. Iya. Jadi itu juga yang saya edukasikan ke ibu-ibu muda, karena ibu-ibu muda ini kadang-kadang ada neneknya. Jadi saya bilang kalau makan pagi itu atau kudapan anak-anak mau berangkat sekolah, usahakan ibu yang buat, jangan si nenek. Jangan nenek. Iya, jadi makan siang oke, si nenek saya bilang. Jadi memang kolaborasi dalam rumah itu yang nomor 1, yang paling mempengaruhi pola asuh anaknya. Ini kan artinya kita mengubah kebiasaan yang sudah dibenarkan begitu ya di masyarakat, budaya, kepribadian dalam satu keluarga begitu ya. Ini kan tentunya pasti punya tantangan tersendiri begitu ya Bu Cut ya. Nah, apa yang Ibu rasakan ya dengan tantangan yang ada di Aceh Besar? Karena kalau kita lihat di Aceh itu kan benar-benar ini ya, keluarga itu punya rule sendiri begitu ya. Bagaimana anak itu dilahirkan, kemudian bagaimana pola asuhnya itu biasanya sudah biasa dengan hal-hal yang mungkin saat ini bertentangan menurut mereka begitu. Itu seperti apa tantangannya Bu Cut? Nah, saya senang kalau ditanyain tantangan, Pak. Paling banyak tantangan yang saya hadapi selama setahun lebih saya menjadi ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar. Pertama, sekali lagi kita bukan OPD yang punya power yang luar biasa, namun beberapa kali saya minta kolaborasi itu dinas KB-nya kita luar biasa, timnya juga luar biasa, kemudian Dinkes kita juga luar biasa. Itu selama 6 bulan saya seperti mengemis nih, maksudnya ayo dong PKK digerakin atau apa gitu kan. Jadi kita mulai emang dari nol. Jadi luar biasa yang PUPR tadi Pak. Jadi yang kita kan sensitif dan spesifik. Nah, jadi kalau yang sensitif kita sering buat rapat itu percepatan stunting, tapi langsung pilah nih, Bapeda ngelakuin apa, ya Bapeda ngelakuin apa, Dinsos ngelakuin apa, Dinkes ngelakuin apa. Nah, yang spesifiknya itu kapus-kapus, kita gerakin kapus, karena yang tahu posisi anak-anak itu adalah kepala puskesmasnya. Kemudian yang kedua, seperti tadi banyak yang anak-anak muda yang nggak mau ke posyandu, jadi neneknya yang nganterin anaknya ke posyandu. Kalau pas saya lagi turun posyandu, saya bilang panggil emaknya. Ketemu nenek, panggil emaknya. Panggil emaknya, saya bilang. Kadang emaknya ikut di motor tapi berdiri, neneknya yang bawa turun. Nah, jadi di situ kita nanya-nanya. Memang budaya lagi ya, handphone lagi. Jadi saya nanya kenapa anaknya makan nggak 3 kali sehari, makan Bu, jam berapa makan anak pagi. Misalnya kita sharing-sharing lah, ternyata dia ngayunin anak sambil main HP handphone gitu ya. Jadi dia lupa waktu, anak kan tidur terus nih, saya bilang ya mulai sekarang
rubah waktunya, jadi nyiapin makan anak, anaknya udah tidur, nyiapin makan anak, dan ternyata luar biasa mereka merubah itu, walaupun nggak sekali 2 kali kita datangin, tapi memang sentuhan kita tuh luar biasa. Membangun komunikasi yang baik langsung dengan masyarakat begitu jadi ya. semua kendala-kendala itu tersingkirkan karena komunikasi yang aktif. Kemudian jangan putus asa. Saya sempat putus asa. Selalu Aceh besar nomor 1 di Aceh selalu. Ya Allah, terakhir saya bilang ayo Bu, ayo Dinkes, ayo semua OPD nih kita gerakin. Kita nggak usah mikir hasil deh, saya bilang. Karena SGI selalu itu Aceh besar yang dan nggak boleh kita tentuin ya Pak ya, gampang-gampangnya nggak boleh. Sekarang sudah SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Alhamdulillah kami tidak masuk 10 yang diukur ulang sama SKI. Jadi itu kerja keras yang luar biasa selama 1 tahun ya, menghasilkan kalau buah sendiri manis ya. Kalau sendiri juga saya nggak mampu Bu. Ya jadi kita emang sama-sama kayak ada pakar-pakarnya. Jadi kita bagi-bagi tugas lah intinya dan saling komunikasi. Komunikasi yang baik itu akan membangun manajemen yang baik tadi gitu ya. Baik. Masyarakat kita ada satu, kalau kita lembek-lembekin kayaknya nggak paham Pak. Jadi kalau saya boleh nanya tuh ke kapus-kapus atau ke Posyandu, saya langsung data-data anak yang mana langsung saya begitu. Dan kita kan juga punya karakter nggak mau disuruh-suruh ya. Ya kan, kita kan keturunan bangsawan gitu ya. Maunya dilayani terus gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik ternyata kita bisa memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat juga mau ikut serta berpartisipasi begitu ya. Bu Vera, ternyata memang bukan hanya persoalan pola asuhnya saja begitu, tapi pola asuh ini ternyata dipengaruhi oleh teknologi di mana sekarang platform media sosial itu banyak sekali. Tugas ibu tidak hanya ngayunin anak tapi sambil scroll ganti dari media satu ganti ke media lain gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Dan ini berpengaruh besar terhadap masalah stunting ini, bukan lagi masalah ekonominya aja begitu. Ini yang mungkin perlu jadi edukasi juga bahwa sebenarnya anak ini bukan hanya terlihat, kamu terlihat sehat ya, sudah saya kasih makan gitu, tapi sebenarnya harus diperhatikan secara detail gizinya ini benar-benar cukup, tidak sampai perkembangan otaknya sudah baik gitu. Bagaimana persoalan ini? Iya benar. Sebenarnya benar, lagi-lagi kalau bicara soal pola ini kan kebiasaan. Pola itu kan terbiasa ya. Ketika kita sudah mengulang satu perilaku, kemudian berulang lagi, dia menjadi pola. Nah sekarang memang benar kalau kita bicara soal nggak hanya ibu muda ya kayaknya ya, ibu-ibu setengah tua kayak saya juga kayaknya kalau yang masih punya anak juga sekarang kan memang media sosial luar biasa ya. Seperti ada kebutuhan untuk eksis di media sosial itu nanti bahasannya lain lagi. Tapi maksud saya sebenarnya kalau bahasa saya nggak apa-apa kalau ibu-ibu tuh mengakses media sosial, asalkan tadi itu memang tujuannya adalah untuk edukasi. Tapi kan sekarang beda lagi. Makanya memang salah satu hal yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan tadi adalah mengedukasi ibu-ibu bagaimana sebenarnya wahai ibu, wahai ayah, wahai keluarga, anak tuh nggak ada yang minta dilahirkan dengan stunting. Anak tuh sedih loh kok jadi stunting gitu ya. Maka ayah ibu gitu ya, lakukanlah peranmu sebagaimana yang sudah, bahasa saya sudah dipercayakan, diamanahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang Tuhan pilih untuk punya anak seperti itu. Sehingga ketika kita balik lagi ke situ ya, balik lagi ke psikoedukasi. Karena kalau bahasa sederhana saya, perubahan perilaku itu nggak akan muncul kalau tidak dengan kesadaran sendiri. Dan tugas kita adalah membangun kesadaran, bukan by forcing tadi misalnya ya, tidak dengan kita maksa gitu. Karena ketika kita bicara soal psikoedukasi dan masuk gitu ya, masuk ke dalam logika dan perasaan, itu biasanya akan efektif untuk mengubah perilaku. Makanya benar tadi untuk di Posyandu sendiri, saya pikir mungkin nanti perlu ditambahkan beberapa kondisi yang kalau memang memungkinkan ya, psikoedukasi parenting ibu. Jadi tidak hanya kita lakukan pemeriksaan misalnya tinggi berat badan anak dan lain-lain, kemudian ibu kan juga diperiksa ya nanti lilanya dan lain-lain juga diperiksa gitu ya. Termasuk juga ada Posyandu remaja ya, Posyandu lansia. Tapi juga kita bikin program yang memang kalau bisa itu reguler, kalaupun tidak di dalam istilahnya tidak di dalam jadwal Posyandu, tapi kalau bisa memang dilakukan edukasi terencana yang memang bisa mengubah itu. Nggak apa-apa Bu bermedsos, silahkan. Nggak apa-apa mau akses Instagram atau TikTok, nggak apa-apa gitu, karena kan memang zamannya sekarang lagi zaman teknologi ya. Tetapi jangan lupakan tugas utamamu ibu gitu. Ibu kan perlu happy time juga, me time, tapi jangan lupakan tugas utamanya, peran utamanya, karena tidak semua orang Allah percayakan amanahkan dengan anak. Ada banyak sekali orang yang bahasa sederhananya ingin punya anak tapi mungkin tidak diberi kesempatan. Sehingga ketika kita sudah diberi amanah anak, wahai ibu, wahai ayah, wahai keluarga, jaga anaknya. Anak nggak minta loh dilahirin stunting gitu ya, anak ini pengennya bahagia.
pengen cukup gizi, pengen cukup main sama ayah, pengen cukup main sama ibu gitu ya. Dan saya pikir mungkin seperti itu, pendekatannya lebih ke pendekatan apa namanya ya, ke perasaan lah gitu, tidak by forcing. Karena ketika kesadaran itu muncul, saya pikir akan lebih mudah mengubah perilaku, mungkin itu. Tapi kalau misalnya Bu Vera lihat dari kondisi yang ada di Aceh saat ini untuk membangun kesadaran itu sendiri begitu ya, karena kan ini sepertinya memang perlu dari wilayah pendidikan itu sangat penting gitu ya, dari pendidikan usia dini. Tadi kita sudah sentuh juga bahwa ini juga harus ditanamkan begitu. Nah kalau lihat kondisi yang ada di Aceh itu secara umum seperti apa? Oke, sebenarnya tadi sudah di-share sama Pak Iya ya. Untuk mempersiapkan seorang ibu menjadi ibu dan bisa melakukan pola asuh yang baik, sebenarnya benar dimulai dari persiapan mereka menjadi catin ya. Ini yang saya bilang tadi, kerjanya nggak bisa kerja sendiri ibu, jadi kita kerja kolaborasi. Artinya apa? Kalau tadi saya bicara soal edukasi, bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana sebenarnya kewajiban ibu mengasuh anak, ayah mengasuh anak ada di posyandu. Tidak hanya posyandu yang bisa mengambil peran itu sebenarnya, tapi juga instansi dan dinas yang lain. Karena nggak bisa kerja sendiri benar. Misalnya kita ingin mengedukasi orang yang belum menikah, ya mempersiapkan mereka menikah, bagaimana menjadi ibu dan menjadi calon ayah. Kemudian nanti waktu dia hamil, bagaimana dia asupan gizi, bukan makan Indomie gitu ya, bukan makan junk food, karena makananmu akan mempengaruhi anakmu. Nah itu dimulai dari itu tadi ya, kesehatan reproduksi, edukasi kesehatan reproduksi. Saya pikir sumber-sumber pencegahan kasus stunting yang sudah dilakukan oleh lembaga atau dinas ini sudah cukup baik. Hanya perlu dikuatkan saja sehingga dia menjadi efek positif terhadap perubahan perilaku orang tua, terutama ibu gitu ya, dalam gaya istilahnya pola asuhnya, pola pemberian makan dan lain-lain. Termasuk tadi penggunaan gadget, saya pikir begitu. Gitu mungkin. Oke, baik Pak Iya, ini kan kalau bicara soal stunting ini artinya kita akan butuh anggaran yang besar. Kalau kita bisa berkolaborasi ini kan jadi mudah karena terpecah-pecah begitu. Nah kalau kita lihat dari program-program yang sudah dijalankan tadi sudah baik begitu ya, dan tadi optimis 2024 kita juga bakal mencapai yang 14% itu begitu. Tapi tentu ada langkah-langkah yang lebih strategis dan lebih cepat lagi, karena kan kalau hitung tahunnya ini tinggal berapa bulan lagi begitu kan, di tahun 2024 ini seperti apa program-programnya Pak? Baik, di dalam rencana aksi nasional RAN Pasti itu ada 5 yang menjadi fokus kita. Yang pertama itu kita menyediakan data keluarga berisiko sehingga kita lebih fokus melakukan intervensi pada kelompok-kelompok berisiko yang tadi yang saya sebut ada 5 keluarga berisiko. Yang kedua itu pendampingan kepada keluarga berisiko. Setelah kita punya datanya, lalu kita intervensi melalui pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Kita latih tim pendamping keluarga, kemudian tim pendamping keluarga melakukan edukasi dan melakukan rujukan. Mereka dirujuk untuk ke puskesmas, pemeriksaan kesehatan, kemudian lingkar lengan atasnya harus 23,5. Kalau dia anemia berarti harus dirujuk untuk memperbaiki anemianya. Kemudian kalau suntik TT-nya itu kita lakukan rujukan. Kemudian pendampingan kepada catin. Catin-catin ini kan setahun itu bisa banyak pendampingan, sehingga kita juga sudah melakukan MOU dengan Kementerian Agama. Semua yang tercatat di SIMKAH, Sistem Informasi Pernikahan, agar didampingi, agar diedukasi, agar dapat pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan dia bebas dari anemia. Nah, yang keempat itu surveillance. Surveillance harus dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan, oleh PKB bersama tim pakar di 23 kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah audit kasus stunting. Dari audit kasus stunting, sumber datanya dari EPPGBM, kita mengaudit sebenarnya apa faktor determinan yang terjadi pada satu kabupaten atau satu kecamatan yang menyebabkan anak itu stunting. Apakah pola asuh, apakah itu masalah sanitasi, apakah itu masalah dengan genetik, apakah itu masalah faktor-faktor sosial lainnya. Nah, dari AKS ini ada tim pakar dari HIMSI, ada Persagi. Kalau HIMSI mungkin pola asuh, berarti HIMSI yang masuk. Kalau masalahnya dengan intake gizi, itu berarti teman-teman Persagi yang masuk. Oh, ternyata dia masalah ketika hamil. Mungkin
ya dokter poginya yang masuk, atau di perawatan atau pengasuhan setelah lahir, pasca lahir, mungkin dokter anaknya yang masuk. Jadi semua sektornya sudah bersatu. Nah, jadi lima ini yang kita benahi, dan saya pikir anggaran bukan lagi persoalan. Anggaran sudah sangat banyak. Tinggal bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada, kita implementasikan dalam kerja nyata. Nah, kerja nyata yang ada. Mungkin seperti itu. Sudah kalau kita sudah bisa secara spesifik mendapatkan persoalan, setiap gampung aja persoalannya apa, kita sudah bisa selesaikan persoalannya, begitu kan? Itu kan jadi lebih mudah. Tapi kalau melihat untuk mungkin sebagai bentuk evaluasi ataupun pengawasan, apakah sudah efektif sampai ke seluruh kabupaten kota ataupun bahkan gampung-gampung yang ada di Aceh begitu, sehingga kasus-kasus yang tinggi di kabupaten kota lainnya juga sama seperti Aceh Besar bisa menurun secara signifikan? Baik, seperti definisi awal, stunting ini kan komprehensif dia, bukan hanya karena kemiskinan, gitu kan? Bukan hanya karena kemiskinan. Bahkan ada teman-teman kita yang background pendidikannya di kesehatan, justru anaknya juga mengalami hal yang stunting. Ada pendidikan orang tuanya juga yang stratanya tinggi, itu juga mengalami. Jadi saya pikir bukan masalah faktor determinan itu bisa kita lakukan per kasus. Yang ingin saya sampaikan adalah semua anak-anak stunting ini semuanya punya penyebab khusus. Jadi tidak bisa kita terjemahkan, oh ini disebabkan oleh kemiskinan, oh nggak bisa disebabkan oleh makanan yang kurang, enggak. Tapi per kasus, itulah lewat AKS, audit kasus stunting. Saya yakin ketika itu diaudit secara detail, maka kasus-kasus stunting ini akan lebih efektif dan bisa mencapai target. Penting tadi ini mungkin diulang kembali bahwa stunting bukan karena persoalan ekonomi, bukan berarti berasal dari bukan hanya karena terlahir dari orang tua yang mungkin dari ekonomi yang kurang, maka dia stunting, belum tentu. Bahkan di ekonomi yang baik pun ini bisa terjadi stunting kalau gizinya tidak bisa diperhatikan apakah cukup atau tidak, begitu ya Pak? Itu berangkat dari data Riskesdas 2018. 49% ibu hamil mengalami anemia. Ketika ibu anemia di trimester pertama kehamilan, itu berisiko sekali untuk persalinan yang sulit. Dan ketika persalinan sulit, itu risiko besar juga untuk kualitas anak yang dilahirkan itu biasanya akan bermasalah juga. Jadi kemudian 23% remaja putri itu anemia juga. Jadi persoalannya komprehensif. Jadi tidak bisa kita lihat dari satu sisi, tapi memang kita harus lihat dari semua faktor penyebab. Saya contohkan misal di Aceh Besar ada 27% atau 1.000 anak. Artinya ada 1.000 persoalan di anak stunting itu, dan intervensi juga berbeda-beda. Ada yang harus kita lakukan pendampingan untuk edukasinya, ada yang mungkin kita cukup bantu telur sama ikan gembongnya. Jadi karena spesifik setiap kasus pasti ada persoalan sendiri, begitu ya. Menariknya Bu Cut, kalau di Aceh Besar artinya sudah punya kesadaran nggak sih masyarakat di sana untuk melihat mungkin ini anak saya stunting nggak sih gitu, datang ke Posyandu begitu, atau untuk akses pelayanan kesehatan mungkin mendatangi begitu untuk ngecek anak saya stunting atau tidak, kekurangannya apa, nanti akan dipenuhi begitu. Sudah sampai ke sana nggak sih kesadaran dari masyarakatnya? Sebagian sudah. Seperti di Nehen, kenapa? Karena kami terpilih Gamawartu di Nehen untuk penilaian provinsi. Alhamdulillah masuk 6 besar di 23 kabupaten kota. Memang di Nehen mungkin waktu Posyandu jadi interaktifnya sebentar ya dengan ahli gizinya ataupun dengan bidan desanya. Pada saat kami datang itu mereka bawa kartu merah itu, merah yang diisi setiap bulannya. Buku KIA. Bukan KIA, kalau di Posyandu ada kertas Pak. Ya, sebelum masukin ke KIA kan ada kertas itu. Jadi dibawain, Bu, tolong nekalan anak lon kiban Bu. Nah, gitu. Jadi
mau tahunya tuh luar biasa memang masyarakat. Padahal di pinggiran kita bilang dan mereka pendatang, kebanyakan kalau nehen itu pendatang, tetapi luar biasa mau bertanya, mau tahu dan mau berubah. Alhamdulillah itu yang membuat suatu perasaan saya itu agak gimana itu gitu jadi ya. emosional begitu Iya, melihat benar. bahwa ketika masyarakat mau bergerak sendiri dengan kesadarannya begitu ya, karena ini berkaitan langsung dengan masa depan kita Aceh gitu ya. Anak-anak sekarang itu yang akan memimpin di masa depan. Bagaimana kalau anak kita stunting, apa jadinya ya Aceh di masa mendatang? Kalau kita lihat kasus sekarang aja, kita nomor 1 terus miskinnya ya Pak. Kalau anak kita stunting gimana lagi miskinnya? Nah ini kan Bu Vera jadi pembelajaran penting sih sebenarnya. Ketika keluarga sudah paham bagaimana menikah yang baik, kemudian melahirkan 1000 hari pertama, bagaimana apa yang harus diberikan kepada anaknya begitu, kemudian pola asuhnya ketika sudah ada anak, dan menyadari bahwa stunting ini bisa saja terjadi pada anak kita gitu. Ini kan jadi satu secara psikologi mungkin harus dibentuk secara seperti karakter begitu ya. Yang tadinya mungkin agak sulit, ini kamu harus punya ini gitu. Di kepala kamu ketika kamu menikah, kamu udah punya ini yang harus kamu gitu sudah ya. tertata begitu. Nah ini gimana? Iya, sebenarnya benar. Kalau bahasa saya kan kita nggak ada ya sekolah jadi ibu, jadi ayah, nggak ada. Iya, betul. Nggak ada dong. Dari kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kita kuliah S sekian juga itu nggak ada sekolahnya jadi ibu, jadi ayah. Tidak ada. Iya. Tetapi sebenarnya tadi sudah disampaikan ya Mbak Moderator. Islam sendiri sebenarnya kan sudah mengatur bagaimana sebenarnya tugas kita, peran kita sebagai ibu, sebagai ayah. Nah makanya tadi saya katakan penting sekali kita melakukan psikoedukasi parenting, itu yang saya bilang tadi. Sehingga ada kesadaran bahwasanya kita perlu membangun ketahanan keluarga yang cukup baik, bukan hanya untuk kasus stunting ya. Karena kalau kita bicara soal kesehatan mental, kesehatan fisik itu banyak sekali di Aceh. Karena masalah utamanya memang itu tadi, kondisi ketahanan keluarga yang tidak cukup oke. Sehingga ada banyak kasus-kasus yang kemudian muncul. Salah satunya adalah ini tadi, ketika keluarga tidak punya konsep bagaimana sebenarnya, tadi benar ya kata Pak Iya, ayah itu sebenarnya harus punya kurikulum. Ini keluarga saya mau dibawa kemana sih gitu ya. Kan ayah itu ijab kabul ya sama Allah ya. Jadi dia berjanji kepada Allah gitu ya, bahwasanya saya terima nikahnya, artinya saya terima segala macamnya dengan saya akan melakukan apa. Tapi kan ini yang belum ada. Konsep itu yang mungkin saya pikir perlu kita tanamkan. Nah tadi ini menarik apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya benar, balik lagi ke kolaborasi tadi ya. Ini PR-nya nggak simpel Mbak, kayak Pak Iya bilang tadi. Artinya apa? Sebenarnya dari zaman kita sekolah SD, SMP, SMA harusnya sudah mulai. Sudah mulai kita tanamkan nilai-nilai, minimal nilai tanggung jawab. Bagaimana ketika kita menjadi anak, kemudian nanti waktu jadi orang dewasa, kemudian waktu menjadi orang tua. Bahkan kalau saya sih berharap ada tuh yang namanya apakah training seminggu ya sekolah menjadi ibu dan ayah gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah biasanya kita ada tuh ya sesi parenting orang tua. Tapi kan kadang nggak cukup kalau kita udah punya anak 2 usianya sekian, kayaknya udah agak terlambat. Kita nggak bisa mengkoreksi tuh yang udah kejadian sebelumnya. Sehingga lagi-lagi kalau bahasa saya yang paling penting, yang paling baik menurut saya adalah preventif. Kita mencegah, artinya apa? Mempersiapkan dari dini itu Mbak, ketahanan tadi. Jadi apakah ini kita masukkan ke dalam kurikulum, apakah nanti dimasukkan lagi dalam istilahnya apa ya kalau bahasa saya, kurikulum pembinaan Captin gitu ya, apakah kita buat 2 hari, 3 hari pelatihan bentuknya. Jadi benar ada sekolah ayah, sekolah ibu, jadi nggak trial error gitu waktu membesarkan anak. Mudah-mudahan kalau kita mempersiapkan lebih baik, insya Allah outputnya juga akan lebih baik. Outputnya akan lebih baik dan masa depan Aceh akan cemerlang begitu ya. Betul. Baik, terima kasih nih Bu Cut, Bu Vera dan juga Pak Hia atas waktunya di Aceh Bicara. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa membangun kesadaran juga bagi pemirsa yang menyaksikan kita hari ini bahwa generasi yang akan kita lahirkan adalah tanggung jawab kita karena mereka yang akan memegang kepemimpinan di masa mendatang gitu. Apalagi kalau Aceh dengan kasus-kasus yang ada saat ini, harapannya adalah ke depan kita menjadi lebih baik lagi begitu dengan menghadirkan anak-anak yang bebas dari stunting. Dan nggak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami selama 1 jam kurang lebih. Dan sampai ketemu lagi di Aceh Bicara lainnya dengan tema yang lainnya juga. Akhirnya saya Ida Ahmadani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.